apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya, Khairul Amri. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras seharian, puluhan rumah di Lombok Barat terendam banjir. Usut keterlibatan dan peran pihak lain, puluhan anggota DPRD Provinsi NTB diperiksa maraton oleh penyidik Kejati. Bernasib baik, seorang warga bernama Dono Kasino Indro lolos menjadi wakil rakyat di DPRD Lombok Tengah. Puluhan rumah warga di Desa Perempuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat terendam banjir usai hujan deras melanda wilayah tersebut sejak Selasa malam. Meski sudah mulai surut, namun genangan air masih merendam puluhan rumah sehingga memaksa sebagian warga mengungsi untuk sementara ke rumah kerabat dan tempat ibadah. Pemerintah desa mendata 440 keluarga di 3 dusun terdampak banjir, sementara 20 keluarga lainnya harus mengungsi. Hingga Rabu pagi, sejumlah warga mulai kembali ke rumah. Sementara untuk proses pembersihan fasilitas publik yang terendam banjir, pemerintah desa meminta bantuan personel TNI Polri. Terdampak banjir yang paling parah itu ada 3 dusun. Pertama dusun Krepes yang ada di wilayah DPR, kemudian dusun Karangbayan, kemudian Bayan Tensong. Perkiraan kakaknya? Perkiraan kakak kalau sampai saat ini hampir lebih kurang sekitar 440-an kakak di semua dusun. Oke. Ini kali yang meluap atau sungai, Pak Kadek? Pertama ya karena kita tidak tahu akibat dari curah hujan antara kali dan sungai. Kali yang ada datang dari timur. Sekarang yang dibutuhkan masyarakatnya apa saja, Pertama Pak Kadek? tadi kita sangat membutuhkan pertama obat-obatan, terutama untuk anak-anak kecil dan lansia. Belum ada bantuan sama sekali? Belum ada nih. Apa yang diinginkan warga ini? Ingin cepat diatasi agar terhindar dari banjir. Selain itu, yang dibutuhkan Logistik seperti apa? kebutuhan warga, sembako atau keperluan lainnya seperti selimut agar tidak kedinginan. Selain mengimbau warga mengantisipasi banjir susulan, pemerintah desa berharap Pemda menyalurkan bantuan logistik berupa sembako dan air bersih kepada warga yang terdampak. Khairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Coba selamatan apa sebab selamatan berkas-berkas. Warga Kelurahan Jempong, Kota Mataram dihebohkan dengan peristiwa kebakaran Sekolah Dasar Negeri 43 Empedan usai hujan turun di wilayah tersebut. Api pertama kali dilihat oleh warga yang sedang berolahraga di pinggir jalan yang langsung dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan menimbulkan kepanikan karena berada di permukiman padat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan dibantu warga sekitar agar tidak merembet ke bangunan lain. Kebakaran menghanguskan atap bangunan ruang kelas dan ruang guru. Api juga melalap alat peraga, alat elektronik, dan buku-buku pelajaran. Ini ruang apa saja yang kebakar, Bu? Berapa? Jadi yang terbakar itu atas ya, atap. Di atas ruang kelas 6, di atas ruang guru, di atas ruang kepala sekolah, dan di atas ruang UKS. Ada 4 berarti ya? Iya, jadi apinya tuh di atas atap di 4 ruang kelas itu. Berarti pelafonnya yang kebakar nih, Bu? Apa sih, bukan plafon? Apa sih kalau bangunan itu ada itunya? Kayu-kayu. Kayu-kayu atasnya. Oh. Ada barang berkas-berkas penting dah yang ikut kebakar? Oh, kalau bagian bawah kita aman-aman. Untuk sementara pihak sekolah meliburkan proses belajar mengajar selama 1 hari untuk membersihkan ruang kelas dan peralatan yang terbakar. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.
Sebuah kendaraan roda 3 mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Dusun Embung Duduk, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pada Rabu siang. Kendaraan yang dikendarai Supardi asal Desa Jelantik tersebut terperosok dan menabrak sisi jembatan hingga nyaris jatuh ke dalam sungai. Supardi mengaku tidak bisa mengendalikan laju kendaraan yang dibawanya ketika hendak melintasi jalan menurun, hingga ia oleng dan menabrak sisi jembatan. Beruntung saat kejadian kondisi jalan raya sedang sepi. Pengemudi hanya terluka ringan di bagian kaki. Nggak bisa dikendalikan. Nah, Bapak datang dari arah mana, Pak? Dari barat. Dari barat. Itu mau ke arah Jelantik. Nah, gimana ceritanya itu? Akhirnya pas itu kan ini nggak bagus. Nggak bisa. Nggak bisa dikendalikan. Akhirnya buang ke kanan. Bapak selamatin diri dulu sebelum ini. Langsung ikutin ini Kaisar. Oh, Bapak juga ikut jatuh di situ. Tapi nggak kenapa-napa. Sedikit saja. Lecet aja ya. Agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan raya, warga bergotong royong menarik kendaraan dari pinggir jembatan agar dapat dibawa pulang oleh pemiliknya. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pemuda berinisial DN 37 tahun diringkus tim Jatandras Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri ponsel di salah satu rumah warga di lingkungan Turide Timur, Kecamatan Sandupaya. Tersangka ditangkap polisi berdasarkan laporan korban yang kehilangan ponsel dan uang. Ia juga membawa rekaman video kamera pengawas yang terpasang di rumahnya. Dalam rekaman itu tersangka masuk ke rumah korban dengan memanjat tembok, kemudian masuk melalui jendela yang tidak terkunci. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkotika yang baru keluar penjara sekitar setahun lalu. Modalkan rekaman CCTV, tim Resmob Polresta Mataram melakukan penyelidikan sehingga berhasil mengamankan tidak lebih dari 24 jam terduga pelaku inisial DN diamankan di wilayah Turide Timur. Jadi lengkap dengan barang bukti yang diambil berupa handphone, Samsung, dan uang sebesar 50.000 yang diambil dalam dompet. Tersangka mengaku mencuri ponsel untuk memenuhi keinginan anaknya yang ingin memiliki HP. Naik lewat sampai rumah. Panjat. Betul. Terus Saya masuk ke kamar lantai atas, saya ambil spray. ada nggak yang kamu rusak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Plafon nggak ada. Jendela? Nggak ada. Terus sempat kamu pakai apa? Kamu pakai itu badanmu itu? Spray. Spray. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.